Halo Good Nakama, perkenalkan kami dari YouTube channel Good Anime, channel yang akan secara khusus membahas tentang karakter-karakter dalam serial anime. Dalam video kali ini, kami ingin membahas salah satu karakter utama dalam serial anime One Piece, yang merupakan kapten kapal dari bajak laut topi jerami, yaitu Monkey D. Luffy. Sebelum kami memulai video kali ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng untuk tidak ketinggalan video kami berikutnya, dan membantu berkembangnya channel YouTube Good Anime. Terima kasih. Monkey D. Luffy mendapat debut pertamanya dalam manga One Piece di chapter 1. Dalam kemunculan pertamanya, Luffy masih berusia 7 tahun dan berasal dari desa Fusa. Di desa Fusa, Luffy seringkali berkunjung ke sebuah bar milik seorang wanita bernama Makino, dan di sanalah awal mula dia bertemu dengan Shanks, yang merupakan kapten bajak laut rambut merah yang nantinya akan menjadi penyebab Luffy memiliki tekad untuk menjadi seorang bajak laut yang kuat. Di chapter 1 tersebut, Luffy juga mendapatkan sebuah luka di bawah mata kirinya, yang bekas luka itu masih selalu konsisten digambarkan oleh Oda Sensei. Sampai dengan saat kami membuat video ini, manga One Piece sudah mencapai chapter ke-980. Luka tersebut dia dapatkan saat ia berniat untuk membuktikan kepada Shanks dan semua kru bajak laut rambut merah bahwa meskipun baru berumur 7 tahun, dia layak untuk menjadi seorang bajak laut. Luffy menggoreskan pisau di bawah mata kirinya hingga terluka dengan tujuan supaya Shanks dan krunya mengakui Luffy dan mau mengajak Luffy bergabung menjadi kru mereka. Dan kita semua tahu, setelah itu Luffy mengatakan jika hal itu sama sekali tidak membuatnya sakit, tapi sambil meneteskan air mata. Hahaha, ya kita semua tahu, memang si Baka Sencho itu merupakan seorang pembohong yang sangat buruk, bahkan hingga saat ini. Dan setelahnya, Luffy kembali menyampaikan tekad untuk menjadi seorang bajak laut. Luffy berkata kepada Shanks jika dia adalah anak yang kuat, dan bahkan tinjunya sama kuatnya dengan pistol. Tapi Shanks selalu menggoda Luffy dan menertawakannya. Sampai pada akhirnya, wakil kapten dari bajak laut rambut merah, yaitu Ben Beckman, memberikan penjelasan kepada Luffy untuk tidak hanya melihat senangnya menjadi bajak laut, tapi juga bahayanya. Kemudian, Makino pemilik bar menawari Luffy untuk makan, dan saat Luffy makan, datanglah segerombolan perompak gunung yang ingin membeli sake di bar milik Makino. Tapi Luffy tetap asik dengan makanannya, hingga memakan sebuah buah sebagai makanan penutup. Singkat cerita, setelah sedikit membuat keributan di bar karena tidak mendapatkan sake yang mereka inginkan, segerombolan perompak gunung itu pun pergi. Melihat hal tersebut, Luffy merasa marah karena Shanks dan para krunya tidak melawan saat segerombolan perompak tersebut mempermalukan Shanks. Malahan, para krunya balik menertawakan sang kapten yang tubuhnya basah karena terkena sake karena perbuatan perompak gunung tadi. Luffy beranggapan bahwa meskipun jumlah perompak itu lebih banyak dan lebih kuat, seharusnya Shanks tetap melawan, karena menurut Luffy, laki-laki seharusnya melawan saat ada orang sejahat itu. Setelah itu, Luffy berniat untuk pergi meninggalkan bar milik Makino karena kecewa kepada Shanks dan krunya. Dan saat Shanks memegang tangan Luffy dengan niat untuk mencegah Luffy pergi, Shanks dan para krunya kaget karena lengan Luffy menjadi elastis dan bisa memanjang seperti karet. Dan Luffy pun juga merasa sangat syok akan hal itu. Ternyata, buah yang dimakan oleh Luffy sebagai makanan penutup tadi itu adalah buah gomu-gomu, yang merupakan salah satu dari buah iblis. Dan siapapun yang memakannya, maka tubuhnya akan berubah menjadi karet dan tidak bisa berenang seumur hidupnya. Luffy pun malah terlihat bahagia setelah terbiasa dengan tubuh karetnya, bahkan memamerkannya ke para penduduk dan kepala desa Fusa. Dan saat Luffy berada di bar Makino, gerombolan perompak gunung itu kembali datang. Sambil minum-minum, para perompak itu menjelek-jelekan Shanks dan para krunya, yang hanya diam saja saat diperlakukan semena-mena. Luffy pun marah dan berteriak keras ke perompak gunung itu, supaya tidak menjelek-jelekan Shanks dan krunya.
Luffy pun kemudian dibawa oleh perompak itu dan dihajar habis-habisan. Tapi karena sekarang tubuh Luffy sudah menjadi karet, maka dia tidak merasakan sakit sama sekali, meskipun sudah babak belur. Sampai pada akhirnya, Shanks pun datang dan berkata bahwa dia tidak masalah jika hanya dipukul menggunakan botol sake atau dipermalukan, tapi Shanks tidak akan memaafkan orang yang sudah menyakiti sahabatnya. Dan hanya bermodalkan pistol yang hanya dijadikan alat pemukul, sang wakil kapten dari bajak laut rambut merah, yaitu Ben Beckman, menghajar semua anak buah dari perompak gunung tersebut, hingga hanya tersisa sang bos perompak. Dengan liciknya, si bos perompak yang bernama Higuma tersebut meledakkan bom asap untuk mengelabui Shanks dan kru bajak laut rambut merah, supaya bisa kabur dan membawa Luffy untuk dijadikan sandera. Higuma pun kabur ke laut menggunakan sebuah skoci kecil dengan Luffy sebagai sandera. Di atas skoci itu, Luffy mencoba memukul Higuma dengan tinjunya yang dia bilang sekuat pistol. Malang bagi Luffy, Higuma berhasil menghindar dari tinjunya, dan malah Luffy yang terkena tendangan hingga dia jatuh ke dalam laut. Luffy pun panik karena tidak bisa berenang. Ditambah lagi, tiba-tiba muncul seekor monster belut laut raksasa yang dengan hanya sekali gigit mampu menghancurkan skoci dengan Higuma yang masih berada di atasnya. Setelahnya, monster itu melihat Luffy dan berniat untuk menggigitnya. Tapi tepat sesaat sebelum monster itu mengunyah Luffy, Shanks datang untuk menyelamatkan Luffy. Dan dengan sekali tatapan, Shanks berhasil membuat monster laut raksasa tersebut ketakutan dan meninggalkan mereka dengan Luffy yang masih menangis di pelukan Shanks. Luffy terus menangis sejadi-jadinya, tapi Luffy menangis bukan karena ketakutan, melainkan karena melihat lengan kiri Shanks yang terputus karena tergigit monster saat menyelamatkannya. Tak lama setelah kejadian itu, Shanks dan krunya berkemas untuk kembali memulai pelayaran mereka sebagai bajak laut. Luffy sudah tidak lagi merengek untuk minta diajak berlayar bersama mereka, karena ia sudah tahu alasan Shanks tidak mau mengajaknya karena buasnya lautan. Dan kelemahan Luffy yang memang dari sebelum memakan buah iblis Gomu-Gomu, Luffy belum bisa berenang. Luffy pun berkata kepada Shanks dan krunya bahwa dia akan berusaha sendiri untuk menjadi seorang bajak laut dan akan mengumpulkan kru bajak lautnya sendiri. Dan dengan lantang, Luffy berkata kepada Shanks bahwa nantinya dia akan menemukan harta karun One Piece dan akan menjadi raja bajak laut. Setelah mendengarkan perkataan Luffy itu, Shanks memberikan topi jerami kesayangannya kepada Luffy dan meminta Luffy untuk datang mengembalikan topi jerami itu kepadanya saat Luffy sudah tumbuh menjadi bajak laut yang hebat. Dan setelahnya, Shanks beserta kru bajak laut rambut merah berlayar meninggalkan Luffy dan Desha Fuchsia. 10 tahun kemudian, saat berusia 17 tahun, Luffy memutuskan untuk meninggalkan Desha Fuchsia untuk menitih karir sebagai bajak laut. Dengan menaiki skoci kecil, Luffy memulai pelayaran pertamanya sebagai bajak laut. Belum lama meninggalkan dermaga pelabuhan Desha Fuchsia, Luffy dihadang oleh monster laut raksasa yang 10 tahun lalu hampir membunuhnya. Tapi sekarang kondisinya sudah berbeda. Luffy sudah berlatih keras dan dengan jurus Gomu-Gomu Pistol, Luffy berhasil meng-KO monster tersebut dengan sekali pukul. Luffy pun kembali melanjutkan pelayarannya sebagai bajak laut profesional dan berkata bahwa pertama-tama dia ingin mencari anak buah dan dia ingin mendapatkan setidaknya 10 anak buah dan juga ingin memiliki bendera bajak lautnya sendiri. Dan dimulailah perjalanan Luffy si topi jerami yang ingin menjadi seorang raja bajak laut. Terima kasih sudah menonton. Silakan tekan tombol like dan subscribe jika Good Nakama menyukai video-video dari kami. Dan mohon tinggalkan kritik dan saran di kolom komentar bawah. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Salam Good Nakama.